Malam hari ini saya akan mengangkat judul firman Tuhan, yaitu menjaga iman. Apa teman-teman? Ya. Kalau masih hafal judul firman Tuhan kemarin yang saya angkat apa ya? Yang hitung-hitung udah ketiga kalinya saya bagikan firman Tuhan untuk remaja. Apa ya? Jadi ingat loh, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dulu sedap. Ada yang enggak? Enggak. Oke, saya ingatkan. Yang pertama ada di situ LGBT. Iya atau ya? Ya. Yang kedua apa? ABCD. Ya. Yang pertama kemarin adalah LGBT, lu gue untuk Tuhan. Kalau ABCD apa itu? Ada bukti cintanya di hati. Benar gampang loh. Tuh nggak ingat? Saya kasih judul itu biar gampang diingat gitu loh. Oke, nah hari ini saya berbicara tentang menjaga iman. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca hari ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, jangan katakan saya sudah Kristen dan saya pemuda yang rajin ibadah, pemuda yang tidak melihat situasi dan tidak melihat keadaan saya itu setia atau saya itu dekat sama Tuhan. Enggak. Tetapi malam hari ini dia katakan bukan itu, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan setiap kita orang-orang yang percaya, terlebih kita sebagai anak-anak muda. Amin. Mestinya kita harus mengerti, mestinya harus kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah mengerti dan sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, hanya melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak, bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan sementara kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mestinya kita harus tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan, baru kita lakukan. Nah, salah satunya yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita harus menjaga iman. Amin. Di dalam, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius pasal 7 pasal 4 ayat 7 sampai 8. Iya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh
melainkan juga kehendak semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus memelihara iman seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai anak-anak remaja, kenapa kita perlu memelihara iman? Karena kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat, kata firman. Amin. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sekalipun kita sudah baik-baik, tetapi ada saja orang-orang yang mau mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Sehingga kita harus memelihara iman kita. Dan saya percaya kita anak-anak muda yang ada malam hari ini, kita mempunyai iman. Mempunyai iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus memelihara itu. Karena kenapa? Saya katakan tadi, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita harusnya sebagai anak-anak muda, kita harus memelihara iman supaya kita terhindar dari setiap masa-masa sekarang, masa-masa yang jahat. Dan kalau kita lihat, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan yang memberikan kepada kita contoh bagaimana mereka memelihara iman, bagaimana mereka memelihara iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dan mari kita melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab yang memelihara iman ada banyak. Dan salah satu yang lebih terkenal orang yang memelihara iman adalah Daniel. Kalau kita baca kisahnya si Daniel, bagaimana dia memelihara imannya ketika mereka disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar waktu itu, tetapi mereka tidak menyembah. Yang kedua, ketika mereka ditawarkan makanan-makanan yang enak, yang makanan yang dari mejanya raja. Kalau dikatakan udah makanan dari meja raja itu, kayaknya itu bukan makanan yang gak enak, pasti enak. Kalau udah makanan dari meja raja itu pasti enak. Tetapi Daniel dan teman-temannya pada waktu itu, mereka menjaga iman yang mereka miliki. Sekalipun mereka di pembuangan, sekalipun mereka di tempat pembuangan, ketika mereka dibuang di Babel. Tetapi anak muda ini, Daniel ini, tetap menjaga imannya. Apa yang mereka katakan? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Ketika mereka disuruh untuk menyembah patung yang dikerjakan, yang dibuat oleh raja, apa mereka katakan? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan yang kedua kita lihat, ketika mereka ditawarkan oleh makanan yang enak, makanan yang membuat hati mungkin pengen makan, tetapi di dalam Daniel dijelaskan di sana, mereka tidak mau menajiskan dirinya. Artinya mereka memelihara iman yang mereka miliki. Jadi hari-hari ini juga kita anak-anak muda, banyak hal-hal yang membawa kita atau yang membawa pikiran hati kita untuk meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, banyak faktor yang membuat anak-anak muda meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Tuhan. Salah satu contoh mungkin pengaruh karena
imannya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena keinginan hati mereka, dan karena mereka tidak kuat imannya di dalam Tuhan. Jadi oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, hari ini kita harus pelihara iman yang sudah kita miliki. Amin. Sudahkah kita memiliki iman? Coba tepuk kiri kanannya, kamu sudah memiliki iman belum? Memiliki iman belum?